Alutsista Tentara Nasional Indonesia terus mengalami perkembangan. TNI terus berupaya menambah anggaran pertahanan demi meningkatkan kualitas alutsistanya. Peningkatan jumlah dan kualitas itu dinilai penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang luas. Namun di tengah gencarnya modernisasi alutsista di tubuh TNI, masih ada beberapa alutsista lama yang masih digunakan sampai saat ini. Meski terlihat tua, Rampur tersebut pernah mengalami masa kejayaan dan pernah berjasa dalam perjalanan Republik ini. Bahkan hingga kini masih tetap dioperasikan TNI untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Hal itu berkat perawatan yang baik dari pihak TNI. Lantas, apa saja alutsista tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 4 alutsista tua TNI yang masih digunakan sampai sekarang. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Panzer Saladin. Saladin merupakan panzer asal pabrikan Alvis dari Inggris yang didatangkan pada awal tahun 60-an. Dari segi histori, Panzer Saladin turut aktif mengamankan ibu kota saat terjadi pemberontakan G30 SPKI. Meski sudah berusia lanjut, Saladin masih aktif dioperasikan hingga saat ini. Kiprahnya bisa dilihat dalam tiap beberapa latihan tempur. Dalam beberapa operasi pemulihan keamanan, Saladin juga kerap masih muncul seperti di Nangro Aceh Darussalam dan meredam rusuh di Jakarta pada tahun 1998 lalu. Seperti halnya alutsista tua TNI yang hingga kini masih digunakan, Saladin tentu juga mengalami retrofit besar-besaran. Pengerjaannya dilakukan oleh Direktorat Peralatan Bengkel Pusat Peralatan TNI AD, mencakup pada penggantian dari mesin bensin ke mesin diesel. Saladin versi lawas mengadopsi mesin bensin Rolls-Royce dengan 8 silinder, sedangkan Saladin versi retrofit menggunakan tipe Perkins Pacer diesel dengan 6 silinder 4 langkah turbocharged. Panzer Saracen. Jika kalian sudah menonton film pengkhianatan G30 SPKI, pasti tidak asing lagi dengan kendaraan lapis baja beroda 6 ini. Kendaraan tersebut bernama Alvis Saracen besutan Inggris yang diproduksi mulai tahun 1952. Saracen sendiri didatangkan memang khusus sebagai kendaraan tempur pelindung ibu kota Jakarta waktu itu, yang tergabung dalam Batalion Kavaleri Kodam 5. Jika dihitung, maka usia pengabdian panser ini sudah sangat tua, yakni 58 tahun. Namun, unit kavaleri TNI AD khususnya di Kostrad masih menjagokan Saracen sampai saat ini. Tentu ada banyak modifikasi agar Saracen tetap bertahan sesuai tuntutan zaman. Di antaranya seperti mengganti dari mesin bensin ke mesin diesel, tiap roda dibekali peredam kejut, dan kelengkapan sistem pendingin kabin. Dari segi histori, Saracen aktif berperan dalam beberapa operasi militer menumpas PKI. Salah satunya digunakan saat pengepungan Lanut Halim Perdana Kusuma yang dijadikan markas kombatan PKI selain Lubang Buaya. Dan yang sangat bersejarah lagi adalah saat Saracen digunakan sebagai kendaraan pengangkut 7 peti jenazah pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965 menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Panzer Veret. Dari beragam alutsista lawas milik TNI AD, nama Panzer Veret tentu harus diperhitungkan. Bersama dengan Panzer Saracen dan Saladin, Veret didatangkan pada periode tahun 60-an. Bersama Panzer Saracen dan Saladin pula, Veret turut menjadi saksi sejarah pergolakan saat revolusi di tahun 1965. Pada dasarnya, Veret dirancang sebagai kendaraan intai, kawal dan pemandu tempur tanpa kemampuan amfibi. Untuk itu, Veret digunakan dengan desain bodi yang mungil, tujuannya agar dapat bergerak cepat dan lincah. Setelah mengabdi selama 60 tahun di Republik Indonesia, panser besutan pabrik Alvis dari Inggris ini masih digunakan hingga kini oleh Korps Kavaleri di lingkungan Kostrad. Sejalan dengan perkembangan, Veret milik TNI AD sudah diretrofit, terutama dengan penggantian dari mesin bensin ke mesin diesel. BTR 40.
Satu lagi inventaris alutsista TNI AD yang berusia sepuh, yakni Panzer BTR-40 yang didatangkan pada awal tahun 1960-an. Diperkirakan populasi BTR-40 di Indonesia mencapai 85 unit, dan seperti halnya mesin perang ex-Rusia, BTR-40 sempat terbengkalai dalam waktu lama akibat ketiadaan suku cadang. Bisa dikatakan sebagian panser ini telah menjadi besi tua. Sadar akan jumlahnya yang relatif banyak dan kualitas baja yang cukup baik, BTR-40 pada tahun 1995 dicoba untuk dibangkitkan kembali. BTR-40 mengalami program retrofit besar-besaran, utamanya mencakup penggantian mesin dari bensin ke diesel, perangkat komunikasi, rangka, persenjataan, dan masih banyak lainnya. Program retrofit BTR-40 dilakukan oleh Direktorat Peralatan Bengkel Pusat Peralatan TNI AD. BTR-40 hasil retrofit pertama kali diperlihatkan ke publik pada pameran ABRI di tahun 1995. Dengan desain persenjataan yang terbilang minim, akhirnya diputuskan sebagian BTR-40 disalurkan untuk Satuan Brimob Polri. Di tangan Polri justru BTR-40 banyak mengemban penugasan. Contohnya keterlibatan BTR-40 dalam menumpas GPK GAM di Aceh.